Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai bab 13, yaitu tentang moderasi beragama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Farid Fadilah dengan NPM 202154008. Kemudian yang kedua yaitu ada Fahma Muklis Mawahib, NPM 202154106. Dan yang ketiga ada Andri Musa Maulana dengan NPM 202154111. Baik, untuk pemaparan presentasinya ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian moderasi, kemudian yang kedua yaitu ada prinsip moderasi, dan yang terakhir yaitu ada bentuk moderasi. Langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Farid Fadilah. Baik, langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang moderasi Islam. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Ajaran Islam merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah, hanya Islamlah yang mampu bertahan menghadapi tantangan zaman di era teknologi ini. Era teknologi dan komunikasi datang tak terelakkan, menjadi sebuah tantangan yang mesti kita hadapi bersama. Islam sebagai agama samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipersepsikan mengandung ajaran-ajaran moderat di dalamnya yang sering dikenal dengan istilah moderasi Islam. Pengertian moderasi Islam. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Al-Qardawi menyebutkan beberapa kosakata yang serupa makna dengannya, yaitu kata tajawun, i'tidal, ta'adul, dan istiqomah. Sementara dalam bahasa Inggris, yaitu Islamic moderation. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan atau berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi dan yang semestinya. Adapun istilah moderasi menurut Khalid Al-Fadl dalam The Great Dive adalah suatu pemahaman yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun merumuskan bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan istilah al-maslahah al-ammah. Bagaimanapun hal ini harus dijadikan sebagai pondasi kebijakan publik, karena dengan cara yang demikian kita betul-betul menerjemahkan esensi agama dalam ruang publik. Dalam konteks keseimbangan, Rasulullah pun melarang umatnya untuk tidak terlalu berlebihan meski dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau senang jika hal itu dilakukan secara wajar tanpa adanya rasa pemaksaan terhadap diri yang berlebihan ataupun semena-mena dalam realitas kehidupan. Nyatanya manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang bersebangan. Ada beberapa gambaran keseimbangan yang dikenal dengan istilah moderat. Kata moderasi berasal dari bahasa Inggris yaitu moderation, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jadi dikatakan seseorang itu bersikap moderat, berarti dia bersikap wajar, biasa saja dan tidak ekstrim. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasanya diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah. Orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama yaitu sebagai penengah pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai pelerai, pemisah, pendamai antara yang berselisih. Dan yang ketiga yaitu pemimpin di pertimbangan. Yang jelas menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan segala yang baik
yang sesuai dengan objeknya. Dalam ungkapan bahasa Arab, ada sebaik-baik segala suatu urusan adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan, yaitu sikap di antara kikir dan boros. Pemberani, yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain sebagainya. Itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Andri Musa Maulana. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Prinsip modernisasi. Umat Islam sebagai pelaksana ajaran dan nilai Islam harus memiliki jalan tengah, memilih sikap moderat dalam berbagai aspek yang memang sifat wasatiyah ini menjadi ciri-ciri ajaran Islam itu sendiri. Berikut ini prinsip-prinsip moderasi dalam beragama. Yang ke-1, yaitu keadilan. Kamus Bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama, persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat material. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Makna al-adil adalah beberapa tafsir. Menurut At-Tabari, al-adil adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu al-insaf. Yang kedua adalah keseimbangan. Tawazun berasal dari kata tawaza yatazanu tawazunan, berarti keseimbangan. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan, dan keseimbangan tidak tercapai tanpa kedisiplinan. Keseimbangan sebagai sunnah kaumuniyah berarti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah surat Al-Infitar ayat 6-7. Prinsip moderasi ini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah tasamuh. Tasamuh berakar dari kata samhan yang memiliki arti mudah. Kemudahan atau memudahkan. Mu'jam Makayis al-Lughat menyebut bahwa kata tasamuh secara harfiah berasal dari kata samham yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut. Bersifat atau bersikap menenggang pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Andri Musa Maulana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya penyampaian pembahasan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Pahma Muklis Mawahib. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk moderasi. Di berbagai belahan dunia, demikian juga di Indonesia, terdapat setidaknya 3 golongan kaum, yaitu yang pertama fundamentalis, yang dengan ketat memaknai Islam dari apa yang terkandung secara tekstual dalam Al-Quran. Yang kedua liberalis, yang memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memaknai hukum Islam, serta yang ketiga moderat, yang memaknai Islam dalam melihat kandungan Al-Quran, kaidahnya serta syariahnya, masalahnya, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Islam sebagai substansi ajaran tidak pernah salah dan tidak mungkin salah.
Karena Islam sebagai agama yang pasti mengajarkan tentang nilai kebaikan bagi pemeluknya, yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikan Islam dipersepsikan sebagai agama radikal atau teroris bukan agama Islam itu sendiri, tetapi pemahaman atau praktik keagamaan yang salah, diantaranya faktor-faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya. Dan yang kelima, kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang. Salah satu 5 faktor inilah yang menyebabkan radikalisme, kekuasaan, kekerasan, dan berlebihan dalam agama dan sosial. Radikalisme ini bisa ditangani dengan sikap moderat atau moderasi dalam beragama. Dalam implementasinya, moderasi beragama terwujud dalam 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama, moderasi dalam bidang akhlak. Moderasi dalam bidang akhlak, akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud Sang Pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkan. Ini merupakan sebuah dimensi esoterik atau akidah yang memuat aturan paling dasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, moderasi dalam syariah. Syariah terbagi menjadi 2 macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan syariah dalam makna sempit. Sebagaimana yang pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa syariah dalam makna luas bisa mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliyah ibadah. Adapun syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis atau amaliyah dan ajaran Islam semata, yang terdiri dari aturan-aturan Allah yang mengatur tingkat laku konteks manusia seperti ibadah, nikah, waris, dan lain-lain. Yang ketiga, moderasi dalam akhlak. Akhlak sebagai manifestasi ajaran Islam atau akidah dan akhlak merupakan misi kerasulan Nabi, sebagaimana yang disabdakan Nabi yang menyatakan bahwa Allah tidaklah mengutus beliau melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Muklis Mawahib yang telah menyampaikan materinya. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian presentasi pada kali ini telah tersampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan karena masih dalam tahap pembelajaran. Sekian persembahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.